saja. Gimana kita yang belum nikah ini memilih pasangan, melihat wanita yang mau kita nikahin, dari apakahnya, dari ciri-cirinya seperti apa, gimana maksudnya? Tadi moderator sedikit salah. Langsung saja dijawab ya Ustaz ya, karena waktunya 15 menit lagi. Siap. Ya, baik teman-teman semuanya. Sahabat Karib, gimana kabarnya? Sahabatnya beda ya. Gimana kabarnya? Sahabat Karib, saya menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi ada kaitannya dengan slide saya berikutnya. Jadi sekaligus saya menjelaskan slide saya, ya. Pertanyaan dua-duanya langsung saya jawab dengan slide yang berikutnya. Jadi teman-teman semuanya, tadi saya sudah menjelaskan tentang pacaran, ya, menjelaskan tentang pacaran. Tapi ada beberapa teman yang kemudian tidak pacaran, ya, tidak pacaran, takut kemudian, ya, Mas, nanti kalau nggak pacaran saya dibilangin sok alim gimana? Ya, ada yang bilang gitu nggak temannya? Ya, ada ya? Ada yang suka bilang begitu. Menurut saya nggak apa-apa, karena lebih baik sok alim daripada sok kafir. Ya, sudah kafir sok lagi, ya. Nah, jadi jawabannya simpel. Atau begini, jawabannya kayak seperti seorang anak, seorang bapak dan seekor keledai. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar cerita ini. Ada seorang bapak, ini yang bapaknya, kemudian anaknya ada di atas keledai. Kemudian ada orang-orang yang melihat, gitu ya. Bapaknya kemudian mereka menumpang anaknya menaiki keledai. Kemudian orang-orang itu komentar, ini bapaknya kok, anaknya kok gak kasihan sama bapaknya? Bapaknya disuruh nuntun, anaknya di atas keledai. Kemudian mikir, oh ini. Kemudian anaknya turun dan kemudian bapaknya naik, ya, jalanlah mereka. Ketika jalan, apakah tidak ada yang komentar? Masih ada yang komentar. Ini bapak kurang ajar, ya. Masa bapaknya di atas kemudian anaknya disuruh nuntut? Bapaknya mikir, kemudian kedua-duanya naik ke atas jalan, kemudian masih aja ada yang komentar, ini tidak berkepri binatang. Masa kalau desa kecil itu dinaiki 2 orang? Mikir bapak. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian keledainya naik di pundak bapaknya. Jadi tidak ada selesainya teman-teman kalau misalnya kita menuruti apa yang dibilang oleh orang-orang yang kemudian nggak senang kita berbuat baik. Ya. Insya Allah meninggalkan pacaran itu sesuatu yang baik. Ya. Jomblo itu kalau sampai menunggu sah, insya Allah itu adalah baik, asal bukan jomblo opportunity. Ya, bukan jomblo oportunitas tadi ya, tapi jomblo yang sejati. Maka ketika teman-teman semuanya kemudian ada yang mengatakan, kamu so alim, gak pacaran, gak apa-apa, kan tinggal bilang begini aja. Kan tinggal bilang begini saja, gampang kan ya? Maka teman-teman semuanya, ini ada pertanyaan tadi, bagaimana kalau misalnya jomblo dan kemudian pengen menikah atau kemudian punya ser gitu sama perempuan, gitu, sama lawan jenisnya. Ini ada kiatnya. Yang pertama adalah cari dukungan. Jadi teman-teman sudah ada di komunitas ini adalah sesuatu yang baik dan ini perlu diteruskan dan perlu ditularkan kepada yang lain. Komunitas apa namanya? Karib, Keluarga Remaja Islam PSD, ya, yang menaungi masjid-masjid yang dari Islam ini, ya. Ini komunitas yang baik. Ada tadi juga komunitas Manjada Wajada, ada juga komunitas yang lain, ada Gaul Tapi Islami, ada komunitas Manjodo Wajodo, dan seterusnya banyak sekali. Ya, ada juga komunitas begitu. Maka teman-teman cari dukungan, ya. Kalau ada temannya, insya Allah akan semakin kuat, ya, akan semakin kuat, ya. Kalau misalnya pengen bau wangi, maka berteman dengan penjual minyak wangi. Itu kira-kira logikanya begitu.
Berikutnya, jangan bayangin lagi mantan. Ya, apalagi mantannya seperti ini. Ya. Itu kiat happy berjomblo itu begitu, ya. Jangan bayangin lagi mantan. Misalnya mantan ta'arufan gagal gitu ya. Atau mantan ya pacar begitu gagal, jauh dibayangin gitu ya. Kenapa kita itu sulit move on? Karena pelajaran dari SD sampai mulai pelajaran kita dari SD sampai kita dewasa itu pelajaran mengingat, ya, bukan pelajaran melupakan. Makanya sulit move on, ya. Ya. Jadikan golden moment. Jadi teman-teman semuanya ini masih muda. Saya ketika sudah tua seperti ini itu sangat menyesal. Ya, sangat menyesal tidak bisa kemudian lebih baik dari yang seperti saat sekarang ini. Jadi teman-teman itu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ya, jadikan itu kesendirian kita itu golden moment kita, kesendirian kita, kesimpulan kita itu gunakan sebaik-baiknya. Ya, tengoklah para ulama-ulama dulu, ya, Imam Syafi'i umur 9 tahun bisa hafal Quran, gitu ya, umur 11 tahun bisa memberi fatwa, gitu ya. Itu sangat luar biasa, menjadikan masa mudanya sebagai golden moment. Berikutnya, banyak dekat dengan Allah. Ya, karena kalau dekat dengan Allah, ya insya Allah Allah itu ada di dalam hati kita. Ya, mau ngapain, jadi selalu ingat Allah. Jadi bukan ingat yang lain, apalagi mantan. Ya, ya, itu kemudian kalau sudah siap maka menikah. Ya, Rasul mengatakan, ya masalah sahabat, manista atau amikum alba falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah alba'ah mampu, ya, manista atau amikum di antara kamu yang sudah mampu alba'ah, maka falyatazawwaj, maka menikahlah. Ya, maka menikahlah. Kalau sudah siap. Nah, ukuran siap itu seperti apa? Para ulama ada yang membedakan siap itu berkutat kepada dua hal. Ya, menurut yang sampai sekarang saya pelajari berkutat pada dua hal. Yang pertama adalah kemampuan untuk menafkahi. Ya, menafkahi. Berapa besarnya itu relatif. Relatif. Ya, misalnya ada keluarga yang kemudian cukup sebulan itu 500.000 misalnya begitu. Misalnya, ya. Tapi ada nggak? Mungkin tidak ada. Kalaupun ada, istri yang seperti itu luar biasa, istri yang seperti itu. Saya kasih tahu teman-teman yang di sini yang jomblo, ciri istri yang sayang itu adalah yang gemuk, ya, yang gemuk, ya. Kenapa? Karena kalau ketemu makanan, sayang sekali. Ya. Dan ciri suami yang berhasil itu apa? Yang bisa mengurusi istri, ya, istrinya urus, ya. Itu kira-kira begitu. Itu biayanya begitu, ya. Jadi kalau sudah siap menikah, terus gimana kalau belum siap? Jadi cinta itu sebuah perasaan yang diberikan Allah kepada kita, naluri, gorisatul nau. Naluri untuk suka terhadap lawan jenis, tertarik kepada lawan jenis, itu sesuatu yang fitrah, sesuatu yang alamiah yang Allah berikan kepada kita. Alamiahnya, normalnya laki-laki itu suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Normalnya begitu, Allah berikan seperti itu sudah. Kita tidak bisa menghilangkan itu. Yang kita bisa lakukan apa? Mengaturnya. Waktu yang tepat itu kapan harus jatuh cinta. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kita tidak bisa mengubah, tidak bisa kemudian menghilangkan cinta yang ada di dalam diri kita, tapi kita bisa mengaturnya. Ya, banyak orang kemudian berusaha mengungkapkan cinta, tapi sedikit yang kemudian mau mengaturnya. Tapi lebih sedikit lagi adalah yang berusaha mau mengaturnya dengan syariat Allah. Gitu. Ya, jadi teman-teman semuanya kalau memang sudah siap menikah. Nah. Gimana kalau misalnya saya menurut pengamatan saya,
Menurut pengamatan saya, selama saya membimbing teman-teman untuk ta'aruf dan seterusnya, ada dua golongan aliran lajang ketika mau menikah, ketika menjelang menikah. Yang pertama adalah mereka yang tergesa-gesa, yang mereka yang bonek itu bondo nikah, ya, bondo nikah alias kebelet pengen nikah tapi belum siap. Ya, ini hati-hati. Yang kedua siapa? Mereka yang kena sindrom pramerit. Ya, sindrom pramerit itu penjelasannya panjang, tapi ada di buku saya yang usia sebelum menikah. Jadi beli saja bukunya. Ya, intinya begini teman-teman semuanya. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Kalau memang kita itu belum siap, belum mampu, maksudnya begitu. Mampu tadi saya sudah sampaikan, salah satunya adalah yang paling sering ulama sebut adalah kemampuan untuk menafkahi, begitu. Terutama yang laki-laki, ya, terutama yang laki-laki begitu. Nah, di hal yang lain, ada dua kesalahan umum ketika kaum lajang itu menjelang menikah. Ya. Yang pertama, menunda mengkomunikasikan kepada keluarga. Jadi teman-teman yang sekarang masih belum merasa mau menikah, bukan berarti suatu hal yang tabu membicarakan hal itu kepada keluarganya. Karena saya melihat beberapa teman yang kemudian aktif di beberapa pengajian, beberapa komunitas, kemudian bilang kepada bapak ibunya ketika mau menikah, itu justru ketika hitungan hari. Ketika ada cowok yang kemudian ada ikhwan yang kemudian mengfeedback dia, kemudian dia baru bilang kepada orang tuanya. Ingat, orang tua kita mungkin ada pikiran mau menjodohkan kita dengan yang lainnya, tapi kita tidak pernah mengkomunikasikannya. Siapa tahu beliau punya pikiran seperti itu, sehingga membicarakan hal ini jauh-jauh hari bukan hal yang tabu. Masih SMA, nggak apa-apa. Bukan tentang siapa orangnya, ya, bukan tentang kapan waktunya, tetapi bagaimana caranya kita nanti akan menikah. Teman-teman yang amat-amat pengen suami yang soleh, ya. Tapi mungkin orang tua tidak sesimpel itu kemudian pikirannya. Ternyata orang tua pengen anaknya itu menikah dengan lelaki yang soleh tetapi kaya. Ya, soleh, kaya, nggak apa-apa, pokoknya ganteng. Nggak apa-apa, dokter, nggak apa-apa. Jadi semuanya dituruti. Maka kemudian harus dikomunikasikan. Yang kedua, membicarakan yang tidak perlu. Kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan kita, terutama yang mau berusaha mengfeedback dan seterusnya, itu membicarakan yang tidak perlu. Ada yang kemudian langsung jatuh hati, ya, jatuh hati kepada lawan jenisnya hanya karena melihat rupanya, hanya karena melihat wajahnya, kemudian tidak mempertimbangkan yang lain. Padahal rupa, ya, itu tidak menentukan kita nanti masuk surga atau tidak. Istri kita cantik, misalnya begitu, apakah kemudian membuat ibadah kita jadi khusyuk? Gak ada. Istri saya alhamdulillah cantik, ya. Saya tidak cantik tapi saya ganteng, ya. Ya, alhamdulillah tidak begitu ganteng ketemu dengan cantik, mau berbagi keturunan, ya, berbagi keturunan. Tapi apakah kemudian ketika istri saya cantik, kemudian apakah berpengaruh kepada ibadah kita? Tidak sama sekali. Jadi membicarakan yang tidak perlu. Apa yang utama? Ya, Rasul mengatakan yang utama adalah taribat jadah itu adalah agamanya. Gak apa-apa ganteng asal agamanya baik, ya. Gak apa-apa kaya asalkan agamanya baik, ya. Gak apa-apa cantik asal anak yang terakhir, asal anak tunggal, ya. Kemudian bapak ibunya tinggal sudah tua, ya. Terus doakan gitu, ya. Ya itu kira-kira. Maka kemudian ada satu kesalahan lagi yang kemudian biasanya dilakukan oleh teman-teman yang sedang ta'aruf, ya, sedang feedback. Apa itu? Jatuh cinta saat ta'aruf. Padahal tahu teman-teman semuanya, kalau orang sedang jatuh cinta itu biasanya tidak pengen terpisah. Pernah lihat di sosial media ada cerita tentang Risna dan
Rais dari Sulawesi, ya. Rais yang sudah pacaran 7 tahun dengan Risna akhirnya tidak berjodoh, tapi datang di pernikahan Rais di Risna, ya. Nangis kemudian dipeluk sama Rais, ya. Dan seterusnya. Maka teman-teman saya, teman-teman semuanya, saya ingatkan sekali lagi bahwa jatuh cinta itu ada waktunya. Di buku saya yang itu saya jelaskan bahwa menikah dahulu atau jatuh cinta dulu yang benar dulu. Menikahlah nanti akan jatuh cinta. Ya. Karena kalau misalnya sudah menikah kemudian nggak jatuh cinta, berarti ada yang salah pada diri kita ketika kita mulai dia. Niat awal kita tidak lurus. Kira-kira begitu. Ya. Mungkin sementara itu ya, karena itu sudah berat. Jadi tadi jawabannya, pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi. Kalau memang kemudian sudah waktunya dan mampu, maka silahkan lakukan khitbah. Tapi kalau memang belum mampu, ya alihkan. Karena love is choice. Cinta itu pilihan. Ya. Cinta itu pilihan, mau diijawantahkan kapan, mau diwujudkan kapan, itu terserah kita. Begitu. Mau jatuh cinta sebelum menikah dan seterusnya, itu terserah kita. Maka teman-teman semuanya hati-hati, ya, ketika mau menikah. Itu kira-kira begitu, ya.